Sebelum kita memulai acara ngobrol malam kesaksian ini, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh ngobrol, kami boleh mendengar kesaksian dari rekan kami, Galih Kusuma. Terima kasih Engkau sudah memakai Galih untuk menjadi berkat, menjadi inspirasi dalam kehidupan banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan platform Instagram Live, kami menyerahkan koneksi internet kami. Biarlah semua juga boleh mendukung, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan dalam percakapan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Baru dari mana nih, Galih? Habis dari mana nih? Seperti biasa, Pak. Habis ngurus anak-anak sih. Biasa jadi bapak rumah tangga dulu. Iya, Bapak Ibu, kita sudah tersambung, bergabung bersama dengan Galih. Kalau di nama sosial medianya Galih Alung, begitu ya. Iya, Pak. Karena Ada apa dengan Alung? Galih itu nama asli, Alung itu nama samaran saya, Pak. Oke. Jadi dulu Masih. nama saya Alung. Jadi nggak ada yang tahu nama asli saya di Bali ya. Jarang ada yang tahu sih. Oh. Jadi banyak yang manggil Oh, Alung. begitu. Iya. Oh. Jadi Alung itu mama saya yang ngasih nama. Almarhum mama saya ngasih nama Alung dari kecil. Akhirnya kebiasaan manggil Alung, akhirnya teman-teman juga manggilnya Alung. Alung ya. Sampai nama asli enggak diketahui begitu ya. Galih, cerita dong masa kecil dikit dah. Ya, masa kecil ya. Masa kecil kalau mau ceritain agak sedih sih ya. Karena saya dilahirkan ya bukan. Maksudnya saya dilahirin dari orang tua yang cukup, yang mampu lah. Mampu untuk maksudnya bukan keuangan yang tinggi, maksudnya ya mampu untuk merawat anak-anaknya gitu. Akan tetapi saya ini dibesarkan oleh keluarga, jadi orang tua saya ini setiap harinya saya lihat itu dari kecil setiap hari berkelahi, berantem, adu mulut, cekcok. Setiap hari orang tua saya memperlihatkan cekcok itu kepada anak-anaknya. Ya, sampai akhirnya saya merasa sedih, merasa apa ya? Jadi masa kecil saya itu bisa dibilang haus akan kesenangan. Haus akan kesenangan. Kesenangan ya? Iya, haus akan kesenangan. Karena setiap saya minta sama orang tua saya sesuatu yang membuat saya senang, orang tua saya akan mukul saya dulu. Mukul saya, lalu buat saya nangis, ya akhirnya ya bisa dibilang masa kecil kurang bahagia gitu. Tapi sekarang udah besarnya udah bahagia sekali. Anda berapa saudara? Saya tiga bersaudara. Saya anak yang terakhir. Jadi cowok ya? 2, cewek 1 ya. Jadi yang cewek tengah-tengah sih. Ya. Itu semua dari lahir Anda di Bali ya? Dari lahir di Bali sampai usia 26 di Bali. Sampai usia 26 ya? Oke. Ya. Saya tertarik sih kalau Anda menceritakan bahwa ya dari kecil Anda haus akan kesenangan begitu ya, dan orang tua yang maksudnya di suasana rumah yang memang juga tidak terlalu baik begitu. Orang tua Anda sering mendengar orang tua
bertengkar, Anda harus dipukul dulu sebelum mm, diberikan sesuatu begitu ya. Nah, Iya. itu sampai sampai umur atau sampai kelas berapa kan Anda begitu? Hmm, sampai saya benar-benar pergi dari rumah. Itu usia SMP SMA kelas 1 sih. Jadi SMP, Oh, Anda SMA, pergi keluar dari ya rumah, pergi dari rumah. Sempat pergi dari rumah saya. Nah, setelah itu tapi masih di satu kota. masih di Bali, masih masih di Bali, tapi saya kabur dari rumah sih. Karena saya dari situ saya kayak merasa apa ya, bahwa diri saya ini kalau saya ada di sana, saya kayak merasakan masa sih setiap hari saya harus dapat marahan. Pokoknya saya harus keluar, itu yang ada dalam pikiran saya. Saya pokoknya harus bisa mencari jati diri saya sebagai anak laki-laki. Akhirnya saya mencari pergaulan di luar rumah. Jadi dulu saya mau keluar rumah itu nggak pernah ya nggak pernah dikasih, dilarang. Kamu jangan keluar rumah, di rumah aja. Jadi orang tua saya menekankan bahwa saya ini nggak boleh bergaul dengan siapa saja. Gitu. Saya nggak boleh bergaul dengan orang lain, nggak boleh bergaul sampai larut malam. Bahkan di saat saya keluar malam, saya dicariin sama orang tua saya. Dicariin itu masih itu SMP, masih ya kelas SMP lah, SMP. Dicari orang tua saya, kemudian sudah ditemuin, sampai di rumah saya dihajar orang tua saya. Itu masa kecil saya Wah, dulu. Anda masa kecil keluar malam dicari. Ketika Anda SMP keluar dari rumah, tidak dicari Anda. Eh, mereka mereka cari, cuma sayanya mencari apa ya, mencari tempat yang mereka tidak bisa cari gitu. Saya bersembunyi di berbagai Oh, tempat, bahkan di rumah keluarga papa saya yang ada di Gianyar waktu itu. Saya sempat kabur ke sana hanya beberapa minggu supaya tidak dicari. Bahkan saya ngancem saudaranya papa saya untuk jangan lapor ke papa saya kalau saya ada di sini. hmm, Ya. hmm. Nah, Akhirnya disitulah titiknya. dari Ya. dari keluar dari rumah itu ah, masih tetap bersekolah SMP ya, Masih tetap, masih bersekolah. ya masih tetap sekolah. Nah, bisa cerita sedikit dari situ Anda akhirnya mendapat ah, pergaulan begitu ya. Anda Ya, terjerumus begitu. Nah, itu tanpa sadar atau bagaimana? eh, tanpa sadar sih ya, tanpa sadar saya terjerumus ke dunia itu. Mungkin kalau saya sadar, saya nggak bakal ngelakuin itu. Gitu. Jadi saya eh, semenjak saya pergi dari rumah, kenakalan saya mulai bertambah. Kenakalan saya mulai bertambah. Dulu malah saya di usia SMP sudah bisa minum sama orang tua sih. Maksudnya minum alkohol sama orang tua, saya udah mulai ngerokok di depan orang tua. Dan itu tidak apa-apa di depan orang tua. Orang tua Awal, tidak melihat hal. eh, awalnya sih dari orang tua, terutama mama ya, mama tuh sampai almarhum mama saya sampai nangis melihat saya itu ngerokok. Akhirnya ya saya apa ya, benar-benar mencari jati diri saya waktu itu. Saya mencarinya dengan hal merokok, kemudian minum. Yang kedua, papa saya mungkin yang namanya orang tua ya, melihat anaknya kalau udah ngerokok gitu pasti akan marah. Nah, orang tua saya ini awalnya aja dia marah, awalnya marah, kemudian ya dia membiarkan anaknya ngerokok, sampai akhirnya orang tua saya sendiri yang nawarin saya minum, gitu. Karena kan ya orang tua saya memang peminum itu. Jadi setiap hari, setiap sore, bapak saya itu duduk di depan rumah ditemani arak. Ya, tapi bukan untuk mencari Hmm, mabuk-mabuk, hanya mencari kehangatan.
Ya Hmm. akhirnya orang tua saya memberi 100 loki dulu. Akhirnya ya kita minum bareng dengan papa saya, minum bareng, rokok bareng. Di sana titik benar-benar saya ya sampai orang tua saya yang dulunya memarahi saya akhirnya dia ya kayak hands up, tapi bukan hands up, bukan angkat tangan, tapi ya dia ingin melihat bagaimana perkembangan anak. Terus ketika Anda keluar dari rumah, berteman dan akhirnya kenal dunia yang kita sebut narkoba begitu ya. Iya, Itu bagaimana? nah, jadi saya kenal narkoba itu kan awalnya dari teman ya, teman yang saya punya teman dari Jakarta. Saya punya teman dari Jakarta, kemudian ya kita ngumpul biasa, nongkrong, minum, lalu ngajak jalan-jalan, nyari suasana-suasana itulah ya kan. Kemudian dia nawari sesuatu awalnya. Ini ada yang bisa dibakar nih enak. Ya kan. Dikasihlah saya satu linting, ganja satu linting. Kemudian dari Itu situ usia akhirnya berapa, Gali? Itu usia berapa kamu? itu SMA kelas 1 berarti umur 15 tahun, 15 tahun, 15 16. Ya, sekitar usia itu. Oke. Ya, Dari satu linting, dari satu linting sampai akhirnya 1 kilo nyangkut di rumah saya. Gitu. Akhirnya dia ya, 1 kilo nyangkut di rumah saya itu gara-gara dia mau balik ke Jakarta karena ada sesuatu sih. Tapi dia nggak nyebut apa itu yang terpenting untuk dia balik ke Jakarta. Saya nggak pernah tahu. Sampai akhirnya saya bilang, ini kapan mau diambil? Nah, terus teman saya bilang itu jual aja. Jual nanti kalau habis saya kasih lagi, saya kirimin lagi. Ya akhirnya saya mencoba awalnya coba karena kan banyak teman-teman yang ya bisa dikatakan penikmat itu juga kan. Ya sambil jualan saya juga pakai pakai akhirnya sampai pernah namanya barter barter narkoba. Ya. oh, Jadi saya kasih ganja, teman yang saya kasih ganja dia ngasih sabu. Di sana saya mulai kenal sabu awalnya. uh, yang 1 kilo itu, apakah memang dia memang pengedar atau dia cuma pemakai ketika ketemu Anda di Bali itu? Dia kurir dan juga apa ya bisa dibilang kurir dan juga pemakai sih Kurir ya, pengguna. Ya. kurir ya, oke, ya, 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 oke. Teman-teman yang ikut ini, singkat cerita memang uh, Galih uh, masuk dalam dunia narkotika dan itu membuat dia menjadi sangat besar, menjadi orang besar gitu ya. Menjadi orang besar, Anda itu usia sangat muda ya. 18 Nah, tahun Anda sudah sudah menjadi menjadi bandar antar sudah pulau. sudah menjadi sudah menjadi bandar antar pulau. Iya, Umur 18 tahun. Umur iya, 18 tahun Anda sudah bergelimang uang. iya benar. Kesenangan yang dulu harus dapat dengan pukulan, sekarang Anda bisa menikmati semua itu dengan Iya, ini. dengan Nah, titik titik baliknya. Anda tentukan sudah sebagai pemakai. Anda semua jenis narkotika sudah pernah pakai kan? sudah pernah pakai kecuali putau ya karena ada teman saya yang pengguna putau dia sampai overdosis akhirnya saya nggak pernah untuk menyentuh namanya putau sih. Oh, Iya, oke. gitu. Cuma putau aja sih yang lainnya sudah pernah saya coba sampai bahkan yang bisa dikatakan yang dijual di Indomaret, di Alfamart, bahkan yang di toko-toko kecil pun
pernah saya coba. Kok dijual di Indomaret? Iya, jadi ada obat batuk yang ada kandungannya eh, dextromethorphan. Oh, bisa Iya. diracik dari itu ya. Oh, oke. Nah, jadi ya Iya. kita beli itu satu dus lalu diminum, dicampur dengan alkohol. Itu narkoba yang paling rendah yang Ya, pernah saya. ya inilah Anda yang sudah melihat anak muda, anak yang di masa-masa SMA ketika ah, mungkin belum memikirkan pekerjaan, mungkin belum memikirkan masa depan seperti apa, tetapi Galih di usia itu sudah mau dikatakan punya segalanya, gitu ya. Iya, Dihormati, gitu, dicari, uh, punya uang, punya segalanya, sampai akhirnya Anda uh, ditahan, iya, begitu ya. gitu. Dimasukkan ke sekolah kehidupan. Sekolah yang sangat dingin lantainya. Tetapi ketika pertama kali Anda masuk di situ, di sekolah Iya, kehidupan itu, iya, malah Anda menjadi dididik menjadi lebih besar di situ, begitu lebih ya? besar lagi, lebih jadi lagi, ya. Dibentuk makin tinggi itu. Dibentuk Bukannya makin makin tinggi, tinggi. makin tinggi. Iya. Iya, Bapak Ibu yang yang Gali maksud bahwa ketika itu dia bukan bukan malah menurun begitu ketika dia ditangkap gitu, dia bukan malah menurun tetapi dia malah naik kelas di dalam situ sampai iya, menjadi terlibat dalam jaringan internasional. Dan Galih punya wilayah yang dulu cuma antar pulau sekarang bisa menjadi antar negara iya, gitu. Galih, saya iya, teringat, oke, itu masa itu sudahlah. Saya teringat ketika Anda ngobrol dan Anda bilang Anda satu waktu Anda mau ulang tahun dan Anda berdoa iya, betul. minta Tuhan, gimana ceritanya ketika Anda minta sama Tuhan waktu itu Anda mau ulang tahun untuk berubah? Ya. Jadi 2 hari sebelum saya ulang tahun, eh, ada beberapa kejadian yang mungkin Tuhan tegur saya ya, Tuhan tegur saya, tapi saya nggak merasakan teguran Tuhan itu, saya mengabaikan. Sampai akhirnya saya benar-benar bahwa diri saya ini merasa kayak kosong, diri saya ini kayak kok kayak gini sih saya, kok saya makin hancur, kenapa saya sampai seperti ini? Gitu. Saya punya orang tua yang harus saya rawat, yang mereka saat ini udah sakit. Mama saya sudah diabetes, bolak-balik masuk rumah sakit. Papa saya udah stroke. Kok saya sampai segininya itu, melupakan orang tua. Akhirnya saya minta Hmm, sama minta sama Tuhan. Saya doa sama Tuhan. Tuhan, lagi 2 hari ini ulang tahun saya. Banyak mhm, generasi-generasi yang sudah saya rusak. Banyak oke, generasi yang sudah saya rusak. Banyak orang-orang yang sudah saya sakiti. Gitu. Bahkan hmm, dari pikiran, mental, saya sakiti mereka. Saya hmm, benar-benar di ulang tahun ini, saya ingin berubah. Saya benar-benar pengen berubah untuk menjadi lebih baik hmm. lagi, dan saya benar-benar ada di jalan pertobatan. Itu doa saya waktu saya minta sama Tuhan. Ya. Bentar, Akhirnya, bentar, bentar, Dali. ya, Sudah berapa lama ndak berdoa sebelum itu? sudah lama dari terakhir saya terakhir saya dibaptis itu umur 12 tahun. Terakhir Oh, saya dibaptis jadi umur dua sekitar belas enam tahun. tahun, enam Iya, tahun Anda sekitar 6 tahun saya nggak berdoa. dan Dan itu Anda berdoa. ya di situ saya berdoa sama Tuhan. Dan ya setelah saya doa itu, saya bilang sama Tuhan, saya minta lagi satu Tuhan, kado terindah buat saya.
Nah, Yes. itu yang membuat saya bahagia. Iya. Ternyata ya saya dikirimin hadiah, bukan hadiah yang menyenangkan ya. Sampai saya Ya. merasakan panas, apa dingin di sini kan, dingin ya. Baru saya lihat, aduh, ada pistol yang nempel di sini. Saya akhirnya, ya mungkin inilah yang diinginkan ya. Jadi akhirnya saya tersadar bahwa yang dulu saya minta seperti itu, Tuhan, saya pengen hadiah yang terbaik, hadiah yang membuat saya senang. Ya Tuhan memberi hadiah itu supaya saya bisa bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Saya menyadari itu ketika saya benar-benar pulih, ketika saya benar-benar pulih menjalin hubungan lagi sama Tuhan. Gitu. Ya, teman-teman, Bapak Ibu yang ikut mendengar, menyaksikan ini, jadi ah, kalau kita berdoa, apalagi mau ulang tahun, Tuhan, waduh, minta ini, minta itu. Gali minta sesuatu yang bisa membuat dia bahagia. Gali minta dua hal ya. Jadi Iya, pertama dia mau berubah. Dia sudah menyesal, merusak begitu banyak orang. Dia minta, kemudian dia minta sesuatu yang bahagia. Dan 2 hari kemudian Tuhan, di hari ulang tahunnya Tuhan mengabulkan dua-dua permintaan ini. Dia iya. terbangun dengan pistol sudah ditodongkan di kepalanya. Dia ditangkap dan dimasukkan ke rehabilitasi itu ya. Bukan langsung ke sel tahanan di Polda Bali. Ya, Bola Bali. Polda. Iya. Nah, ini titik Bapak Ibu ketika Anda kalau berdoa dan Tuhan begitu cepat menjawab, tetapi sesuatu yang tidak kita duga. Gali, Anda duga jawaban itu, Anda akhirnya sadar nggak ketika Anda sudah di dalam tahanan dan oh iya saya minta ini kemarin ya. Awalnya sih saya nggak sadar ya, waktu ketangkap tuh saya nggak sadar. Karena yang namanya hidup masih kedagingan ini masih tebal, jadi kayak ngerasa ya ini memang kesalahan saya, ya, saya harus tanggung ini semua. Jadi saya nggak terlalu mengini apa eh, menggabungkan dengan doa yang saya minta sama Tuhan. Tetapi setelah beberapa saat saya baru sadar, oh iya, saya kan minta sama Tuhan hadiah terindah. Siapa yang bertobat? Siapa yang Iya, benar-benar pulih? Ya mungkin iya. inilah jalan Tuhan supaya saya pulih gitu. Itu sih. Dan dari titik itu Anda benar-benar berubah full ya. Ah, Anda tidak memakai lagi, Anda tidak terlibat lagi atau bagaimana? ya awalnya sih ya saya nggak ini ya waktu ketangkep saya kira udah nih titik terbalik saya, maksudnya titik balik saya untuk pulih kembali gitu, untuk pulih Ah, kembali. 1 hari 2 hari oke lah saya nggak menyentuh narkoba lagi karena masih dalam tahanan ya, masih dalam tahanan. Kemudian sudah jalan seminggu ya kedagingan saya tuh bangkit lagi, keinginan ah, saya buat ini akhirnya muncul lagi, keinginan saya untuk ini muncul lagi, akhirnya saya jatuh lagi ke sana. Saya jatuh oke. lagi. Dia saya menikmati kejatuhan itu. Gitu. Hmm. Sampai ada titik di mana Anda sadar lagi enggak tentang kejatuhan itu? Ada, ada titik. Jadi setelah saya dipindahkan ke salah satu lembaga pemasyarakatan, ya setelah saya akhirnya terjun lagi ke dunia itu, ke dunia yang benar-benar membuat saya hancur, membuat saya benar-benar tidak kenal Tuhan, akhirnya ada titik yang sama. Ada satu titik yang sama, akhirnya saya minta lagi sama Tuhan, seperti yang saya doa sebelumnya sama Tuhan. Jadi setelah yang doa pertama saya minta sama Tuhan itu sebelum saya ulang tahun, sebelum saya ulang tahun. Oke. Ya. Hmm.
Dan yang kedua, di titik balik yang kedua itu setelah ulang tahun, 2 minggu setelah ulang tahun. Jadi sama-sama angka duanya sih, 2 minggu Oh, dan sebelum 2 hari. Gitu. Jadi iya. saya ya di waktu ulang tahun juga saya doa sama Tuhan ya, karena saya merasakan hal yang sama. Saya merasakan Tuhan, orang tua saya, mama sudah Tuhan panggil untuk bersama Tuhan di surga. Sisa papa saya nggak mau bikin papa saya kecewa itu sih. Akhirnya saya mulai benar-benar, jadi hal lucu itu membuat saya sampai sekarang ini pengen ketawa. Jadi Heeh. mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi ketika saya doa itu dalam keadaan haid, dalam keadaan masih menggunakan, ya, Hmm. masih menggunakan. Padahal di depan saya ada barang itu, yang narkoba itu, saya doa sama Tuhan. Saya nggak pengen mengecewakan orang tua saya lagi. Saya pengen benar-benar kali ini saya minta sama Tuhan. Di doa yang saya pertama, saya nggak bisa eh, menjaga apa misalnya membuktikan apa yang saya minta. Untuk kali ini Ah, saya benar-benar Tuhan, benar-benar ah, mau pulih. Saya ah. pengen lihat orang tua saya sehat. Saya masih pengen lihat papa saya sampai waktu ini masih ada ya. Saya pengen melihat papa saya. Hmm. Saya benar-benar ingin engkau pakai untuk melayani engkau, memuliakan namamu dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang mungkin dulunya saya rusak, bukan orang yang saya rusak itu saya perbaiki, tetapi generasi yang lain bisa saya ubahkan dan menyelamatkan mereka. Itu doa saya yang saya minta sama Tuhan. Akhirnya ya dijawab lagi sama Tuhan 2 minggu setelah uh, ulang tahun saya itu. Oke, dan Anda ditahan, Anda 5 tahun lebih ya dalam Ya, tahanan, 5 tahun lebih, dan sekarang keluar dengan status masih masa percobaan gitu ya. ya, betul Pak. Iya. Nah, dan inilah Galih yang kita lihat sekarang. Sebentar, Ya, kita belum lanjut, kita lihat-lihat dulu beberapa tanggapan teman-teman. Kardoko, siap. orang-orang kayak mereka ini yang buat obat benar jadi susah didapatkan. Benar Pak. karena dia yang muncul. Hampir banyak obat-obat yang Oke, dijual di apotek disalahgunakan juga sih. rekan Edi, selamat malam Bobo. Bobo, apa yang membuat Anda yakin kalau Yesus mau menolong Bobo keluar dari semuanya? Yang membuat saya yakin bahwa Tuhan itu masih bermurah hati, bahwa tangannya itu tak kurang panjang menyelamatkan saya. Bahwa Hmm. banyak doa-doa yang akhirnya saya merasakan ternyata ya doa yang saya selama ini yang saya panjatkan kepada Tuhan itu dijawab. Akhirnya itu yang Hmm. menyelamatkan saya. Gitu. Akhirnya saya menyadari bahwa banyak hal yang saya minta sama Tuhan, Tuhan kabulkan satu persatu. Akhirnya saya merasa waktu masih dalam penjara saya merasa sedih bahwa banyak doa yang itu yang dijawab Tuhan. Termasuk saya ada di Kalimantan ini berkat doa saya pada Tuhan. Oke, kita lanjut. Setelah Anda masuk keluar dari tahanan, Anda pertama kali keluar dan Anda bisa sampai ke Pontianak. Itu bagaimana ceritanya? Mungkin ada pertemuan dengan siapa dan siapa? Jadi ketika saya keluar, saya kan pas di saat mau keluar itu saya minta tolong dengan teman saya yang dulunya satu kamar sama saya dan sudah bebas. Saya suruh jemput saya ke salah satu lapas itu. Ya. Ah, ah. Saya nggak memberitahu kakak saya dan keluarga saya yang lain untuk kebebasan saya. Gitu. Wah, hari ini saya Hmm. bebas.
Kemudian setelah saya Hmm. bebas, eh, saya tuh kayak ditahan ya. Kamu jangan pulang dulu. Kan udah ada yang jemput. Bukan itu yang jemput kamu. Yang jemput kamu ada keluargamu. Keluargamu udah datang ke sini. Padahal saya nggak ada kasih kabar ke keluarga untuk saya ini bebas. Gitu. Jadi mereka Hmm. entah dari mana dapat informasi saya bebas itu, mereka jemput. Dan teman saya yang udah jemput akhirnya saya suruh pulang. Gitu. Akhirnya setelah sampai di rumah, ya saya doa lagi sama Tuhan, Tuhan, jangan biarkan hidup saya ini balik lagi ke dunia yang membuat saya hancur. Karena saya tahu di sebelah saya ini adalah kenikmatan dunia yang akan menghimpit saya terus, Tuhan. Itu Hmm. yang akan menghimpit saya. Akhirnya saya bertemu dengan keluarga, bertemu dengan ya kumpul keluarga. Akhirnya setelah beberapa hari, ya, tante saya ini ada pelayanan juga sama Bang Naldo, sama Kardoko juga waktu ini di Iya. Bali. Di kalau nggak Hmm. salah di Kelungkung apa di Hutan Bangli ya. Mereka Hmm. pelayanan bareng di sana. Nah, tante saya ini pas pulang dari eh, pelayanan itu telepon saya, katanya, Hmm. eh, Galih, ada yang mau ketemu sama kamu. Ada yang mau Hmm. ketemu sama kamu. Nanti kamu datang ke rumah. Langsung saya Nah. jawab iya. Tanpa basa-basi saya jawab iya langsung. Oke, nanti aku ke Hmm. sana ke rumah. Ya, Hmm. akhirnya setelah saya sampai di rumah tante saya, ya saya masih belum ketemu dengan Bang Naldo sama Kardoko ini, gitu. Hmm. Hmm. Renaldo Hmm. gitu. Nah, setelah beberapa saat menunggu, saya sambil mainan sama anjing, kemudian datanglah Bang Naldo dengan Kardoko berdua. Akhirnya kita Hmm. ada obrolan lah, saling bertanya, saling apa namanya, ngobrol-ngobrol gitu. Ah. Singkat cerita, ya Bang Naldo nawarin, mau nggak ikut ke Hmm. Kalimantan, ke Pontianak? Saya Hmm. jawab iya. Entah kenapa tiba-tiba bibir saya ini langsung eh, dengan Iya. ajakan seseorang yang baru saya kenal, tiba-tiba saya bilang iya. Gitu. Sedangkan tante saya yang maksa saya untuk sekolah lagi, saya nggak iya kan. Saya bilang nantilah, masih belum saatnya, saya bilang gitu. Dan Hmm. ya setelah saya bilang iya itu tante saya colek-colek, giliran diajak ke Pontianak mau, giliran tante sekolahin kamu, kamu nggak mau. Aku belum 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 siap untuk itu. Ya akhirnya tukaran nomor telepon, ya deal lah kita berangkat ke Kalimantan Barat gitu, Pontianak. Kalau tidak salah, tante Anda mau mengajak Anda itu sekolah Alkitab ya, Ya sekolah teologi. teologi teologi ya. Ya, Oke. STT. Jadi tante saya ngajakin, mau nggak sekolah STT di sini, di sini, di sini. Nanti tante yang keluarin biayanya. Saya bilang nanti dulu lah tuh, saya belum siap. Sana kan saya masih baru bebas, masih banyak yang harus saya perbaiki, masih banyak pribadi saya yang harus benar-benar saya ubah, karakter juga, mindset saya. Akhirnya ya saya bilang benar-benar pengen berdiri, belum siap untuk sekolah teologi. Akhirnya ya sempat ada kayak ngambek juga, tante kenapa sih kamu diajak ke sana kamu mau, kamu saya sekolahin nggak mau. Ya mungkin akhirnya saya bilang sama tante, ya mungkin Tuhan nih uh, jawab doa saya, karena saya sempat minta sama Tuhan, saya nggak minta sama Tuhan untuk kesehatan saya, untuk saya kuat, untuk saya bebas dari penjara, enggak. Tapi saya minta sama Tuhan dulu itu, saya pengen pelayanan ke pedalaman, ke pelosok-pelosok yang bisa saya jangkau anak-anaknya, dan kemudian ya disitulah saya akan memperbaiki generasi-generasi yang sudah saya hancur, yang sudah saya rusak. Hmm. Itu sih. Ah, dari Bang Naldo, dari Reynaldo Ginting, saya pernah Ya, mendengar cerita ketika dia berbicara sama
kakak apa tante Anda itu, dan dia kamu nanti bawa Gali ke sana, dia kerja apa, dia biaya hidupnya bagaimana. Jadi apa jaminannya? Sampai Naldo bilang jaminannya ya perkataan saya. Ya itu kak sama kakak saya sih itu. Perdebatan dengan kakak saya yang perempuan. jadi 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 tentu keluarga sih lumrah lah mereka berpikir bahwa adiknya baru keluar ya kan, mau cari kerja atau apa, kamu kasih kerja apa, ngomongnya nggak jelas begitu dan kerjanya apa. Oke, dan tibalah Anda di Pontianak. Bapak Ibu, inilah yang bagian yang saya pikir saya memberi judul dimulai dari nol. Ya, gali dari sesuatu yang sudah begitu hebat, Tuhan membentuk ulang ya. Dimulai dari nol. Jadi mungkin saya ngomong ke Gali, Anda itu tidak dibuat nol sama Tuhan. Anda tuh dibuat minus malah. Ya, dibuat minus. Karena dulu punya segala-galanya. Dulu uang sangat gampang bagi Gali. Dicari-cari orang, dipuja-puja orang gitu ya. Tetapi semuanya itu hilang. Nah, hilang. Dan begitu Anda datang ke Pontianak, saya mendengar ini begitu inspiratif bagi saya ketika Bang Naldo mengatakan, Gali ikut pelayanan ya ke pedalaman, bermain sama anak-anak. Tetapi kalau dia di Pontianak, di apa istilah kalian itu? Mes apa markasnya Love Borneo? Base camp. Oke, base camp. Kalau di base camp, pekerjaannya si Galih ini, coba sebut dulu Galih biar teman-teman yang lain tahu. Agak malu sih nyebutinnya. Jadi pekerjaannya Gali ini setiap hari dia harus memasak. Iya. Jadi di base camp ini di A17 ya kita sebutnya. Di A17 ini ya kegiatan saya itu di rumah ini yang paling awal bangun saya. Lebih sering saya awal bangun. Jadi 4:30 saya udah bangunkan anak-anak. Setelah bangunkan anak-anak, lalu kita doa pagi. Setelah kita doa pagi, saya sibuk memikirkan hari ini masak apa ya pagi ya buat anak-anak ya. Hari ini belanja apa ya ke pasar ya. Hari ini apa yang enak untuk dimakan untuk sarapan gitu. Ya kira kegiatan saya sih itu ya. Jadi bangun jam 4:30 pagi, bangunkan anak-anak lalu masak buat mereka pagi, siang, sore. Jadi masak buat anak-anak gitu. Dan setelah itu Anda harus mengantar mereka dan menjemput sekolah ya. Ya, dulu sih waktu ada teman yang bareng tinggal di sini si Koati, dulu kan dia masih kerja, jadi saya nganter jemput anak sekolah gitu. Nah setelah Koati resign di pekerjaan, akhirnya ya beban saya berkurang satu untuk ngantar anak sih. Ya, tapi ya itu jika nanti si Ati itu nggak bisa untuk jemput, nanti saya yang jemput itu, yang backup gitu sih. Ya, Tuhan membentuk Anda dengan hal-hal yang kelihatannya sederhana ya. Anda dalam pemahaman Anda melihat ini bagian dari pembentukan Tuhan apa enggak? Anda disuruh belajar sesuatu yang dari nol ya. Memasak, mengurus anak-anak. Jadi gini ya. Saya menganggap ini ya, pembentukan saya ya. Proses di mana saya ketika minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya kesabaran. Ya, berikan saya kekuatan. Yang Tuhan kirimkan kan bukan kesabaran, tapi
Tuhan mengirimkan sebuah proses. Proses itu dalam kehidupan. Jadi inilah prosesnya yang harus kamu hadapi. Jadi bukan kesabaran yang kasih ke kamu, tetapi ya orang yang nggak maksudnya yang menguji kesabaranmu ini akan aku datangkan. Jadi orang yang bandel, anak-anak yang bandel dengan suasana yang bikin hati kacau, di sanalah saya itu dibentuk sama Tuhan. Jadi saya menganggap ya ini semua, ya mereka semua juga saya menganggap mereka adalah dosen-dosen saya dan saya adalah mahasiswanya. Saya belajar dengan Wah, mereka dan mereka juga belajar dengan kita. Begitu. bentar, bentar. Yang mendengar ini mungkin belum tahu, yang Anda didik, kenapa Anda dikatakan membentuk kesabaran Anda. Anak-anak itu seperti apa? Berto Jadi dan lain-lain. ya, jadi kan di sini ada 3 anak ya. 3 anak dengan karakter, 4 anak lah, 4 anak dengan karakter dan sifat yang berbeda. Ya, Hmm. ada yang tricky, ada yang susah dikasih tahu, ada yang benar-benar bandel, ada yang benar-benar ya cuek seperti itu. Jadi semua itu ya dijadikan satu, lalu bagaimana saya bisa mengolah itu. Ya awalnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasih saya kesabaran untuk menghadapi ini semua. Ya Tuhan memberi itu semua. Jadi ya yang satu ada yang bandelnya minta ampun, ya akhirnya saya belajar dari situ juga. Ada yang cuek, saya juga belajar dari situ. Ada yang benar-benar susah dikasih tahu, saya belajar dari situ juga. Jadi ya benar-benar anak yang bandel ini yang akhirnya membuat saya makin bertumbuh. Itulah kesabaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Jadi mungkin bukan kesabaran yang dikasih, tapi itulah yang dikasih sama Tuhan, anak yang bandel, untuk menguji kesabaran saya untuk menghadapi anak-anak. Ya, Bapak Ibu yang ikut mendengar, jadi uh, akhir bulan September kemarin ketika tim ngagel ke Pontianak dan terus ke Ngabang, kita pelayanan dan Galih termasuk yang membantu di situ. Dan luar biasa, Galih kalau sudah melayani dia main badut dan sangat kalau sudah pakai baju badut dia sudah sudah tidak bisa ditahan lagi. Sudah mulai kontak, sudah lupa dan ya semua tim pasti melihat wah Galih bukan main. Apalagi kita juga sempat mendengar kisah-kisah dari Galih yang tentu jauh lebih rinci. Bapak Ibu, saya tidak bisa membicarakan ini di sini karena ada beberapa hal yang sangat sensitif yang kita tidak bisa bicarakan terbuka. Tetapi karena saya satu mobil sama Galih, jadi Galih itu selain dia sekolah di base camp itu, praktek gitu ya di base camp itu, sekolah prakteknya di base camp, dia juga di dalam perjalanan tuh dia ternyata sekolah juga, jadi belajar juga. Anda sedang belajar menjadi konsultan atau apa itu, konselor atau apa begitu, Galih? Jadi selama di perjalanan itu saya belajar mediator sih. Jadi kita ini bergerak di bawahnya lawyer. Jadi kan ada 3 tahapan dalam proses hukum ya. Dalam proses hukum. Jadi yang pertama litigasi, kedua arbiter, dan ketiga mediator. Nah, saya yang di tahap ketiganya. Gitu. Mediator. Jadi yang litigasi itu mencangkup Mahkamah Agung, pengadilan, terus hakim. Yang litigasi itu lawyer, kepolisian, dan pihak hukum yang lain. Dan yang ketiganya adalah mediator. Mediator ini yang paling bisa dikatakan bukan paling bawah sih ya. Dia adalah penengah yang mungkin bisa ditunjuk oleh Mahkamah Agung atau pengadilan dalam sebuah proses
eh, permasalahan yang masih bisa dimediasi. Seperti itu sih. Dan Anda interest sekali saya lihat. Iya, Karena saya selama perjalanan saya mendengar Anda harus praktek dan lain-lain, marah-marah sendiri sambil nyetir gitu ya. ya begitulah, saya kayak apa ya? Saya mengikutinya dengan apa ya? Jadi segala sesuatu yang saya kerjakan, diri saya ini kayak apa ya? Membawa hal itu menjadi suatu kesenangan buat saya. Jadi saya berusaha Nah, untuk apa yang saya ambil itu menjadi sebuah mainan saya sih. Yang harus saya selesaikan, hmm, yang harus saya dapatkan itu. hmm. Jangan sampai Hmm. ya prakteknya pun di dalam mobil saya harus marah-marah, tiba-tiba saya harus kalem. Ya, itu mungkin yang orang yang awam mungkin akan kaget ya. Kalau saya nggak memberitahu yang di sebelah saya, mungkin mereka akan kaget sama siapa yang marah-marahnya ini. Ya, karena kan saya dengan ya, segala sesuatunya, ya meskipun saya disuruh praktek seperti itu, saya kayak merasa, oh diri saya all out gini ya kalau praktek ya. Padahal ini cuma praktek aja sih, praktek dalam sebuah bermediasi gitu. Kok saya all out, Hmm. apalagi saya bermain panggung boneka dan hal sebagainya gitu. Dan ah, saya saya lihat Anda masih masih terus ya setiap minggu mungkin ya jadwal kalian ke pedalaman dan lain-lain. Eh, Masih dijadwalkan sih untuk ke pedalaman ini. Jadi ya Hmm. kita rencana sih sudah ngobrol sama Bang Naldo, Desember ini kita mulai keliling lagi untuk Natal gitu. Iya, iya. Ya. Ya teman-teman yang punya jejaring yang ingin ah, masuk pelayanan ke Kalimantan Barat, Anda bisa kontak Love Borneo atau boleh kontak saya nanti saya berikan alamatnya, alamat kontaknya. Jadi Love Borneo ini komunitas yang melayani anak-anak. Uh, Bagi saya mereka sangat 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 sulit diikuti ya. Jadi kalau kalau bersepeda motor harus melewati perjalanan yang berat sekali dan jauh sekali, dan mereka melakukan itu uh, semuanya dengan satu hati untuk melayani saja anak-anak. Galih, Ya, Pak. sejauh ini masih ada kontak sama keluarga lagi? Sama keluarga sih masih sering ya, masih sering kontak. Sekarang sih ya sudah lebih membaik ya hubungan saya dengan kakak saya. Bahkan yang eh, saya sama kakak saya pertama itu nggak pernah akur. Sekarang ini saya kontak-kontakan sudah mulai akur lah ya, sudah mulai membaik hubungan saya dengan keluarga. ter Terpikir nggak untuk studi sekarang, maksudnya untuk studi teologi buat Eh, Gali? saya masih apa ya, masih perlu ada beberapa hal yang harus saya perbaiki dulu, termasuk kedagingan saya yang mungkin naik turun yang akan membuat saya apa ya, bukan jatuh sih, tapi membuat saya stuck gitu. Saya akan memproses itu gitu. Nanti setelah saya siap, mungkin saya akan sekolah teologi sih, melanjutkan sekolah teologi. Soalnya ada penawaran dari Pak WP. Iya, saya baru Kalau tawari. ada yang Kalau kalau dari diri saya sendiri sih saya kepengen untuk sekolah STT, pengen Pak. Cuma ah, sebelum saya siap untuk masuk ke sana, saya harus perbaiki dulu apa yang masih belum diperbaiki. Gitu sih Pak, lebih tepat. hmm, hmm.
Hmm. Setelah mungkin sudah siap, baru saya akan sekolah STT sih, melanjutkan sekolah lagi. Yang yang belum ter belum belum terwujud dalam dalam inimu apa saat ini, Dalam apa itu, Pak? dalam semacam impianmu atau semacam janjimu yang belum terwujud lah dalam setelah perbaikan Hmm, hidup ini. Yang belum terwujud sih, eh, apa ya? Yang masih ini sih masih banyak sih, Pak ya, yang masih belum saya apa yang masih belum harapannya masih belum ini ya. Termasuk hubungan saya dengan keluarga yang lain karena kan saya ketika saya bebas, saya kan belum ketemu dengan semua keluarga saya gitu. Oh, Belum ketemu dengan semua keluarga saya, hanya keluarga inti dan keluarga yang maksudnya yang dekat dengan eh, lingkungan saya gitu. Jadi ya janji saya juga sama almarhum kedua orang tua saya juga mungkin masih dalam proses ya karena saya ingin membanggakan orang tua saya yang saat ini sudah almarhum dengan dulu saya sempat janji dengan orang tua saya bahwa saya akan lebih banyak apa pelayanan lagi untuk banyak generasi-generasi itu sih janji saya. Jadi saya pengen penginjilan, pengen uh, melayani sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu janji saya sih sama kedua almarhum orang tua saya. Itu yang harus saya kejar. hmm. Iya. Ah, banyak teman-teman yang memberi ini, ya bisa dibacalah nanti. Yang go ngabang masih belum move on. Ini bajunya masih dipakai Pak, gue ngabang. Ya, masih dipakai. Iya. Ini hari pertama. Terima kasih Bu Mariana atas bajunya nih. Bu Marina mengganti baju dengan warna hitam biar full Oh ya, color. ngomong ngomong go ngabang ini, ah gimana, apa ya, kesan Anda lah atau kesan teman-teman ketika Love Borneo bisa bersama-sama dengan GKI Ngagel dalam pelayanan ini. Ya, jadi ya kita bersyukur ya, ya senang gitu. Kita bisa sama-sama melayani banyak anak, bahkan ke STT, Mika juga bareng ke sana. Akhirnya kan, jadi senangnya kita itu akhirnya mendapat satu kampung, dua kampung, tiga kampung yang mungkin belum banyak dikunjungi orang. Kita datang ke sana kayak memberi warna, sama seperti baju Hmm. Gunung Abang, warna pink, biru, hijau. Jadi kayak memberi warna buat mereka itu. Ya saya sangat bersyukur bahwa teman-teman juga kakak-kakak itu juga excited banget ya kan dalam melayani dan ya all out juga dalam melayani anak bahwa sampai anak-anak itu tersentuh dengan kehadiran kita betapa kita itu di mata mereka itu benar-benar sangat mereka apa ya benar-benar sangat membuat mereka itu haus dengan kasih sayang haus dengan namanya pelukan itu ya akhirnya ya mungkin buat kakak-kakak yang lain ya ketika melihat anak-anak menangis itu memang ya agak berat lah ya agak berat ketika kita meninggalkan dia bahwa berarti kita selama apa selama kita melayani mereka disitulah kita mendapatkan hatinya mereka gitu sampai mereka Hmm. nggak Hmm. dulu untuk kita pulang itu baru sehari bagaimana dalam waktu sebulan dan bagaimana dalam waktu setahun ya mungkin kita akan Hmm. dikurung dengan satu lingkungan untuk anak-anak itu aja sih bersyukur Hmm. ya akhirnya apa bersama-sama untuk membangkitkan generasi dan membangkitkan ya
anak-anak yang dalam melayani, dalam apa mengajar guru sekolah minggu juga supaya memberi warna dalam pelayanan begitu sih. Hmm. Dan bagi saya ya, bagi saya pribadi ketika setelah balik gitu ya, Gali, saya memang sudah beberapa tahun bersama, kenal Naldo, sering ngobrol, berharap satu waktu bisa pelayanan bersama gitu ya. Dan ini baru pertama kali saya pelayanan bersama Naldo juga, Bang Naldo. Tapi sejak lama kita ngobrol dan saya ingat satu hal yang Reynaldo biasa ngomong ke saya. Pak Sinto, kalau Bapak di sana 1 minggu, apa 2 minggu, 1 minggu saja Anda ada di pedalaman Kalimantan, Anda sudah menjadi hero gitu, bagi anak-anak. Dan saya tidak memahami hero yang menurut Bang Naldo itu seperti apa gitu loh. Sampai ketika saya sampai di sana. Dan itu pun cuma kita beberapa jam di situ. Bagi mereka untuk melepas, bagi mereka melihat kita, bagi mereka itu benar-benar sudah hero begitu ya. Baru di situ baru saya sadar, iya ini karakter pedalaman Kalimantan seperti ini. Kami sudah pergi ke pedalaman NTT dan karakternya berbeda memang. Karakternya berbeda untuk anak-anak. Dan saya baru pahami perkataan Reynaldo ini ketika saya sudah sampai di situ. Jadi memang saya pikir juga teman-teman yang dari Surabaya ini juga sudah ya bersyukurlah mereka bisa terlibat dalam pelayanan ini. Sudah 1 jam kayaknya kita berbicara ya. Serta kurang kita bicara lagi. Hah? Pengen lebih lama lagi. Ingin lebih lama lagi cuma waktu terbatas sekali, tetapi sebenarnya bisa lebih lama. Bapak Ibu, oke. Terima kasih Gali sudah menginspirasi. Sampaikan salam untuk teman-teman yang lain, dan saya kira Love Borneo boleh jauh lebih maju. Love Borneo boleh jauh lebih luas menjangkau Kalimantan Barat, gitu ya. Ya. Kata Kardoko baru 5 menit. 5 menit lagi kita ditendang sama IG Instagram karena sudah melebihi waktunya Instagram. Gali, apa ada semacam ya pesan lah terakhir untuk teman-teman yang di sini dalam melayani? Jadi ya pesan-pesan kita tetap semangat, jangan sampai kita motivasi kita itu turun dalam Tuhan gitu. Ya, buatlah hati Tuhan itu senang, buatlah generasi-generasi bangsa ini bisa menjadi berlian yang dipamerkan oleh Tuhan nantinya. Buat kakak-kakak yang kemarin sempat kesini, bila perlu saya tunggu kedatangannya lagi. Ya, kita sama-sama lagi anak-anak. Saya nanti ajaklah keliling pedalaman. Jika ada yang mau langsung datang ke sini. Saya menggunakan kakak semua. Kita sama-sama bertemu dengan anak-anak di pedalaman. Gitu. Jadi tetap semangat. Kalau kebetulan lewat Surabaya, silakan mampir dulu kita. Pasti saya akan mampir di Surabaya. Kita melihat kopi tumpah Surabaya. Kopi tumpah ya. Kalau mampir itu kopi tumpah terus. Tumpah terus. Kopinya tumpah terus. Oke, terima kasih Gali. Kita akan menutup sesi malam hari ini. Terima kasih untuk
bersama dengan kami. Terima kasih sudah berbagi dengan ah, rekan-rekan GKI Ngagel dan juga yang lain yang ikut menyaksikan ini. Gali bisa berdoa untuk menutup sesi malam hari ini. Baik, kita berdoa. Kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur atas hari ini, atas live IG yang telah selesai kami laksanakan, Tuhan. Biarlah obrolan yang kita laksanakan di live IG ini, Tuhan, bisa memotivasi banyak generasi-generasi untuk mengubahkan generasi muda, Tuhan. Bahwa banyak proyek Tuhan yang harus diselesaikan, banyak proyek-proyek Tuhan yang harus dikerjakan di dunia ini, Tuhan. Bahwa namamu itu sungguh mulia. Kami sangat pantas mengagungkan namamu, bahwa Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah apapun yang kami kerjakan di hari ini, bahkan di keesokan hari dan seterusnya, Tuhan, biarlah selalu ada dalam kepentingan-Mu, Tuhan. Terpujilah namamu, haleluya, amin. 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 Terima kasih Gali. Siap, Pak Sudo, Salam. terima kasih banyak. Ya. Yo, Salam buat Timothy, bye-bye. buat teman-teman. Salam buat Yo, jemaat Inaga juga. yo, thank you. Thank you. Thank you, terima kasih.